Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimana wa rahimakumullah. Kita lanjutkan penjelasan 4 kaidah di dalam tauhid dan syirik, buah pena dari Asy-Syaikh Shalih bin Muhammad Al-Luhaidan rahimahullahu ta'ala. Di halaman yang keempat, wa in kanat sihhatun fil badani istaghalli awqatil faragi fima yuhibbullahu jalla wa ala wa yardahu li'alla yakuna magbunan minal magbunaini li'annahu kama fi sahihi ni'matani magbunun fihima katsirun minan nasi as-sihhatu wal faragu. Jika badan Anda sehat, maka sibukkanlah waktu-waktu luang dengan apa saja yang Allah cintai dan Allah ridhoi, agar tidak termasuk orang yang melalaikan dua perkara. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari, dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu sehat, waktu sehat, dan waktu luang. Fa'idha hamidal abdu rabbahu wa syakarahu burukun lahu fima a'tahu Allahu min malin aw sihatin aw ilmin aw ahlin aw waladin. Maka ketika seorang hamba memuji Tuhannya, bersyukur kepadanya karena ia mendapatkan keberkahan-keberkahan atas apa yang Allah berikan, baik itu berupa harta, kesehatan fisik, ilmu yang bermanfaat, diberikan pasangan hidup, istri, suami, atau keturunan, maka ia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza adnaba alima annahu ma'khudun bidzambi. Jika ia terjatuh dalam dosa, ia menyadari dosa tersebut disebabkan oleh dosa yang lainnya, berasal dari perbuatan yang lainnya, yang mungkin saja ia belum bertobat, belum menyelesaikan kezaliman atau kejahatan yang pernah ia lakukan sebelumnya, lalu kemudian melahirkan dosa sesudahnya. Wa anna lahu rabban ya'khudhu bidzambi fayafja'u ilaihi wa yastaghfiruhu. Dan ia sadar dirinya memiliki Tuhan yang bisa menghapus dosanya. Maka kemudian ia berlindung kepada Allah dari dosa yang sudah ia lakukan. Kemudian ia memohon ampun kepadanya. Apabila dosa yang ia kerjakan berkaitan dengan sesama manusia, maka ia segera minta maaf dan minta dimaafkan, minta dihalalkan. Kalau itu menyangkut dengan kehormatan,
minta dihalalkan, minta dimaafkan dengan cara apapun dari orang yang kita zolimi, dari orang yang kita rusak kehormatannya. Apabila kita berbuat zalim dalam masalah harta, maka minta dihalalkan atau minta dikembalikan, tergantung dari orang yang kita zalimi. Apabila orang yang kita zalimi menginginkan harta itu kembali dengan utuh, maka kita wajib untuk mengembalikannya. Wa kama jaa fil hadisi yaqulullahu jalla wa ala, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam hadis yang sahih, abdi adnaba damban wa alima anna lahu rabban ya'khudhu bidambi fastaghfarahu faghfara lahu. Hambaku berbuat salah, hambaku berbuat dosa, hambaku berbuat maksiat, dan ia sadar ia memiliki Tuhan yang bisa menghapus dosanya, maka ia meminta ampun kepadanya dan kemudian Tuhannya mengampuninya. Wal istighfaru min a'zami makasibil abdi. Amalan istighfar ini adalah termasuk sebesar-besar anugerah yang diperoleh seorang hamba. Jadi seorang itu beristighfar kepada Allah, berarti ia mendapatkan karunia yang sangat besar. Seseorang dengan berjiwa kesatria, dengan penuh kesadaran, meminta maaf kepada orang yang ia zalimi, memohon ampun kepada orang yang ia perlakukan tidak baik, maka ia mendapatkan anugerah yang sangat besar. Karena tidak semua orang itu mampu untuk beristighfar, baik kepada Allah maupun kepada sesamanya. Ya, terlebih lagi seseorang itu merasa dirinya lebih berilmu, lebih tinggi status sosialnya, lebih tinggi pendidikannya, lebih terkenal, lebih dikenal oleh masyarakat banyak. Tidak semua orang mampu menurunkan egonya, meminta maaf atas kesalahannya. Maka seorang yang bisa beristighfar kepada Allah, orang yang mampu meminta maaf atas kesalahannya, ia termasuk min a'dhami makasibil abdi, hamba yang mendapatkan karunia yang sangat besar. Wal insanu ma yajlisu majlisan summa yakhtimuhu bil istighfar illa kana dzalika istighfar. Tidaklah seseorang itu hadir di sebuah majelis, kemudian ia mengakhiri majelis tersebut dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka ia akan mendapatkan ampunan. In kana al-majlisu majlisa takhlitin kana dzalika istighfaru kafaratun lidzambihi. Demikian juga jika ia hadir di suatu majelis, di dalam majelis tersebut bercampur pembicaraan duniawi dan akhirat, terkadang di dalamnya ada hal-hal yang kurang pantas, maka ia menutup majelis tersebut, ia berpamitan dengan kawan-kawannya, dengan teman-teman ngobrolnya, dengan teman-teman diskusinya, dengan istighfar, maka itu menjadi penebus dosa, menjadi penghapus dosa. Ya mungkin saja ia melakukan kesalahan dalam majelis tersebut. Wa in kana al-majlisu majlisa khairin kana al-istighfaru kal khatimi yakhtimu alaihi haitsu la khatara alaihi idza adaba istighfar. Ya. Demikian juga jika ia hadir di majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang kebaikan, tentang akhirat, di dalamnya zikir, di dalamnya tentang membahas ilmu yang bermanfaat, maka
ketika ia menutup majelis tersebut dengan istighfar, maka itu tidak akan membahayakan dirinya. Jika ia salah, maka ia meminta maaf atau beristighfar. Ya. Jadi menutup majelis dengan istighfar itu tidak khusus hanya untuk majelis zikir saja, majelis ilmu saja. Hatta majelis-majelis yang di dalamnya takhlid, bercampur antara pembicaraan hal-hal yang berbau ilmu atau pembicaraan tentang perkara-perkara dunia yang mungkin saja kita melakukan kesalahan di dalamnya, maka dianjurkan untuk meninggalkan majelis tersebut dengan beristighfar kepada Allah. Ya. Sehingga istighfar tersebut bisa menghapus dosa yang mungkin saja kita lakukan di dalam majelis tersebut. Wan Nabiyul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ma'anallaha qad ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun beliau telah diampuni oleh Allah dosanya sebelum dan sesudahnya, kana yahsibu lahu as-sahabatu bil majlisil wahidi juha'a mi'ati marratin yastaghfirullaha wa yatubu ilaihi. Ya, walaupun Nabi telah diampuni dosa sebelum dan sesudahnya, para sahabat pernah menghitung beliau dalam satu majlis kurang lebih 100 kali beliau mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Padahal beliau sudah diampuni. Tentu kita lebih butuh kepada istighfar. Nabi saja yang telah dijamin dihapus dosa sebelum dan sesudahnya, beliau masih saja beristighfar, masih bertobat kepada Allah. Tentu kita lebih butuh kepada istighfar dari beliau. Ya. Idza ubtuliya al-insanu nazalat bihi da'iqatun aw musibatun aw faji'atun alima anna hadza biqada'illahi wa qadarihi wa alima annahu la yaksiful balwa illa Allah wa alima annahu milkun lillah yatadarra'u bisabri wa ya'ti binutqi alladhi yahya'u Allahu bihil khaira. Apabila seorang diuji kesempitan, ya, diuji dengan musibah, diuji dengan hal-hal yang menakutkan, yang membuat dirinya khawatir, ia menyadari bahwa ini adalah ketetapan dan takdir Allah. Ia mengetahui tidak ada yang bisa menghilangkan ujian tersebut kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan musibah, kesempitan hidup. Tidak ada yang bisa menghilangkan ketakutan kecuali Allah. Dan ia tahu itu semua adalah milik Allah. Ya tadarra'u bisabri. Ia berusaha untuk bersabar. Ia mengucapkan kata-kata, kalimat-kalimat yang dengan kalimat tersebut Allah bisa memperbaiki keadaan. Allah bisa menghilangkan musibah tersebut. Allah bisa menjadikan musibah tersebut menjadi kebaikan. Yaitu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kita kembali. Nahnu khalqun min khalqihi wa milkun min milkihi. Kita ini adalah ciptaannya. Kita adalah miliknya. Wal malikul ladzi milkuhu mutlaqun. Ya. Allah adalah yang menguasai, zat yang maha menguasai, yang kepemilikannya mutlak, kepemilikannya tidak nisbi. Ya. Beda dengan kita. Kita memiliki harta tersebut tidak dimiliki selama-lamanya. Suatu saat harta itu akan berpindah kepada orang lain atau akan hilang.
Berbeda dengan Allah SWT, kepemilikan Allah itu mutlak. Ya, tidak pernah lepas dari kepemilikan Allah. La yus'alu an tasarrufihi fi milkihi. Allah tidak akan ditanya atas perbuatannya terhadap kepemilikannya. Allah yang memiliki kita, maka Allah tidak perlu ditanya terhadap perbuatan Allah yang terjadi pada diri kita. Lahu tadbiru su'uni hadhil milki. Allah lah yang memiliki hak mengatur segala sesuatu terhadap miliknya. Milkul basyari milku mahdudun. Beda dengan kepemilikan yang dimiliki oleh manusia. Milkun mahdudun. Sifatnya mahdud, terbatas, tidak mutlak. Wan nasu la yamlikuna. Dan hakikatnya manusia itu tidak memiliki apa-apa. Di dunia ini kita tidak memiliki apa-apa. Bahkan jasad kita itu mutlak milik Allah. Kecerdasan kita mutlak milik Allah. Otak, mata kita milik Allah. Milkuhum mahdudun. Ya. Kepemilikan manusia itu tidak mutlak, terbatas. Kama yamliku raqiqu. Sebagaimana seorang budak yang memiliki sesuatu, yamliku tu'amahu, yang memiliki makanan, liyakulahu, untuk ia makan. Makanan tersebut terbatas untuk dirinya. Lakinnahu mahdudul milkiyati. Kepemilikannya itu terbatas. Ia tidak bisa memberikan makan ke seluruh manusia. Mungkin ia bisa memberikan makan kepada orang-orang di sekitarnya, tapi tidak semua manusia ia bisa berikan makanan. Ada batasannya. Orang yang hartanya sedikit, ia memberikan makan kepada orang lain, tentu dengan batasan harta yang ia miliki. Tidak bisa ia memenuhi keinginan seluruh manusia. Fal khalqu kulluhum abidullah. Ya. Jadi makhluk itu semuanya adalah hamba Allah. Semuanya adalah milik Allah. Wa amma milkullahi jalla wa ala fa innahu la yus'alu amma yaf'alu. Kepemilikan Allah jalla wa ala itu tidak akan ditanya. Allah tidak akan ditanya tentang perbuatannya. Wal ibadu yus'aluna illa annahu jalla wa ala al-hakim. Sedangkan hamba itu pasti akan ditanya. Karena Allah jalla wa ala adalah zat yang maha hakim, yang maha memutuskan perkara, yang maha bijaksana. Alladzi tadbiruhu wa tasrifu su'uni khalqihi laysat i'tibatun. Karena pengaturan dan perbuatan Allah terhadap makhluknya itu tidak ada yang sia-sia. Tidak asal-asalan. Wa innama hiya an hikmati nafidatin. Semua itu ada hikmah. Ada pelajaran dari apa yang Allah kehendaki, dari apa yang Allah perbuat. Wa ilmin mahitin bikulli syai'in. Semuanya itu berasal dari ilmu Allah yang maha meliputi segala sesuatu. Wa yaqulu Syekhul Islam, dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala melanjutkan, idza utiya syakara wa idza ubtuliya sabara wa idza adzaba istakbara. Perkataan beliau, jika seseorang itu diberi nikmat, ya jika Anda diberikan nikmat, maka hendaklah Anda bersyukur. Jika Anda diuji, maka hendaklah bersabar, dan jika Anda jatuh dalam dosa, segeralah untuk meminta maaf. Hada yahuju as-sa'adatal kamilat. 3 hal ini akan menyempurnakan kebahagiaan, akan melengkapi kebahagiaan yang sempurna. Jadi Anda akan sempurna kebahagiaannya apabila sanggup
mengamalkan 3 perkara ini, yaitu bersyukur, bersabar, dan segera untuk meminta maaf. Fanas'alullah al-karima an nakuna jami'an mimman yu'afihi millahu jalla wa ala minal balwa. Kita memohon kepada Allah yang Maha Karim agar Allah kita menjadikan semuanya termasuk orang-orang yang diberikan keselamatan, diberikan kesuksesan ketika kita diuji. Ya. Wa yu'tihim wa yuwaffiqihim lisyukri ala ma yu'tihim. Dan kita juga memohon kepada Allah agar kita termasuk orang yang diberikan petunjuk untuk bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Wa an yuwaffiqahum min lil iktsari minal istighfari liyafuju bima rattabahu Allahu lil mustaghfirin. Dan kita juga memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik agar kita termasuk bagian dari mereka, orang-orang yang banyak beristighfar, mudah untuk meminta maaf, agar kita mendapatkan kejayaan, agar kita mendapatkan keberuntungan, agar Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mustaghfirin, orang-orang yang mudah untuk bertobat, orang-orang yang mudah untuk meminta maaf. Kemudian kita masuk ke matan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ya, insyaallah taala ya. Kita masih melanjutkan matan berikutnya, i'lam arsyadakallahu li ta'atihi. Ketahuilah semoga Allah membimbingmu di dalam ketaatan. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah itu adalah agama Ibrahim. Apa itu agama Ibrahim? Anta'budallaha mukhlishan lahuddin, yaitu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan seluruh amalan. Kama qala ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sebagaimana Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Al-Hanifiyatu millatu Ibrahim. Hanifiyah itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Hiya allati la inhirafa fiha. Yang di dalamnya tidak ada penyimpangan. Hanifiyatun samhatun. Agama yang lurus dan agama yang mudah. Wa ya an ya'budan nasu rabbahum jalla wa ala ghairu musyrikin bih. Yaitu seorang hamba menyembah Tuhannya tanpa mempersekutukannya. Ya, jadi menyembah Allah yang esa itu hanifiyatun samhatun. Agama yang lurus dan mudah. Mengabdi kepada satu Tuhan itu lebih mudah. Jauh lebih mudah daripada mengabdi kepada banyak Tuhan. Ya. Fal hanifiyatu an ya'budallaha wahdahu wa an la yusyrika bihi li'anna man asyraka ma'allahi ghairahu fil amali yatrukuhu Allahu jalla wa ala wa syirkahu. Jadi Hanifiyah itu adalah menyembah Allah saja, tidak mempersekutukannya. Karena orang yang mempersekutukan dengan selain Allah di dalam beramal, Allah akan meninggalkan dirinya dan meninggalkan sekutunya. Kama fil hadisi yaqulullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis, Allah SWT berfirman, ana agna syuraka'a. Aku tidak butuh kepada tandingan-tandingan. Anisyirik, dari persekutuan, dari kesyirikan. Man asyraka ma'i, barang siapa yang mempersekutukanku, ghairi dengan selainku, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan ia dan tinggalkan sekutunya. Summa inna syirka lahu khatarun azim. Ya. Sungguhnya kesyirikan itu adalah bahaya yang sangat besar. Asyirku la yukfar. Syirik itu adalah dosa yang tidak bisa dimaafkan. Illa intabal abdu ila rabbahu qabla al-maut. Kecuali hamba tersebut bertobat kepada Allah sebelum mati. In mata ala syirkil akbari fala amala bil maghfirati.
Jika seorang hamba tersebut mati di atas kesyirikan, di atas syirik akbar, maka tidak ada harapan ia mendapatkan ampunan. Wal khuludu finnari jahannam, bahkan ia kekal di dalam neraka jahannam. Wa kullu dzambin asya an yukfara illa syirk. Setiap dosa itu masih ada kemungkinan untuk dimaafkan, kecuali syirik. Kecuali syirik. Syirik tidak akan dimaafkan kalau orang tersebut mati dalam keadaan syirik akbar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sungguhnya Allah tidak akan memaafkan orang yang berbuat syirik, yaitu syirik akbar. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki. Jadi orang yang mati dalam keadaan melakukan syirik akbar itu tidak akan dimaafkan. Innahu man yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah. Sungguhnya orang yang menyekutukan Allah, orang yang berbuat syirik akbar, sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimin min ansar. Dan ia tidak akan mendapatkan, dan orang-orang yang zalim, orang-orang yang melakukan syirik akbar itu tidak akan mendapatkan penolong. Al-Maidah ayat 72. Wa ma bu'itsu rasulun fi jami'i usuri bani Adam illa wa amara an-nasa bi ibadatillahi wa nahahum 'anil syirki. Ya, tidaklah seorang rasul pun diutus ke seluruh umat Bani Adam, melainkan ia pasti akan mengajak manusia, menyuruh manusia beribadah kepada Allah saja dan mencegah mereka dari berbuat syirik. Ibtida'an min Nuh alaihissalam. Dan itu dimulai dari Nuh alaihissalam. Di anna syirka innama waqa'a ba'da Adam. Karena kesyirikan itu terjadi di muka bumi setelah generasi umatnya Nabi Adam. Bima sya'allahu minal muddati. Dari beberapa masa. Sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi periode Nabi Adam itu tidak ada yang berbuat syirik. Kemudian setelah berlalu beberapa abad, ya, ada yang mengatakan 1000 tahun, itu tidak ada yang berbuat syirik. Setelah masanya Nabi Adam berlalu, datanglah kaumnya Nabi Nuh. Di saat kaum Nabi Nuh itu hidup, itulah mereka melakukan kesyirikan. Jadi sebelum Nabi Nuh itu tidak terjadi kesyirikan. Falamma asyrakan nasu arsalallahu jalla wa ala Nuh. Ketika terjadi kesyirikan yang dilakukan oleh manusia, Allah mengirimkan Nuh. Fada'an nasa ila dinillahi. Kemudian Nuh mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Wa taqarrarat qissatu du'ain Nuh liqaumihi hatta ya'isa minhum. Ya. Kisah Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya diulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Sampai beliau merasa putus harapan dari mereka. Ya. Ketika Nuh sudah berusaha menjalankan misi, menjalankan amanah Allah SWT, berdakwah siang dan malam, berdakwah secara sembunyi dan terang-terangan, akan tetapi umatnya masih banyak yang belum beriman. Sedikit sekali yang mau menerima ajakan beliau. Wada'a rabbahu an la yada'u 'alal ardi minal kafirina dayya. Ya, kemudian Nuh berdoa kepada Allah SWT agar Allah tidak menyisakan seorang pun tinggal di muka bumi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau bertauhid. Ya. Jadi dikisahkan di dalam Al-Quran beberapa kali. Ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.